Salam jumpa kembali anak didik kami kelas 7. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap kalian tetap sehat ya, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan memasuki materi kita yang kedua dari bab yang pertama, yaitu tugasku sebagai citra Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami materi kita, yaitu aku citra Allah yang unik. Salah satu poin yang bisa kita tarik dari materi itu adalah bahwa manusia itu adalah citra Allah. Kita adalah gambar yang serupa dengan Allah. Kita menampilkan diri Allah, memancarkan diri Allah. Nah, sebagai citra Allah, kita memiliki tugas di dunia ini. Nah, dan itulah yang akan kita pelajari dan kita dalami pada materi kita ini. Karena banyak orang tidak menyadari dan mengetahui apa tugasnya di dunia ini. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 30, Allah berfirman, "Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Jadi Allah menyerahkan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya kepada manusia untuk dikuasai. Nah, kata dikuasai di sini seringkali disalahartikan oleh manusia, sehingga salah dalam menjalankan tugas. Dikuasai artinya adalah dijaga, dipelihara, dirawat, dilestarikan, diperlakukan sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Tetapi dalam kenyataannya kita bisa melihat bahwa banyak hal yang sudah rusak di bumi ini, bahkan ada yang mengalami kepunahan karena tindakan-tindakan manusia yang tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah. Yang pertama, misalnya, adalah membuang sampah sembarangan. Banyak orang yang begitu gampangnya membuang sampah sembarangan. Ada yang membuangnya ke pinggir jalan, ada yang membuangnya ke sungai, dan itu dalam volume yang cukup besar, sehingga terjadi penyumbatan dan bahkan mengakibatkan banjir dan juga pencemaran tanah. Seperti yang bisa kita saksikan pada video berikut ini. Beredarnya video viral membuang sampah dari jembatan Silento Wonosobo menjadi potret nyata kehidupan bangsa Indonesia. Dilakukan secara terang-terangan, berulang-ulang, tanpa memikirkan akibat di masa mendatang. Nah, kita baru saja menyaksikan sebuah video yang menampilkan bagaimana orang-orang dengan mudahnya membuang sampah ke sungai, dan itu dalam jumlah yang besar. Kira-kira apa yang mendorong orang melakukan tindakan tersebut? Tentu ada banyak faktor. Salah satunya adalah karena minimnya tempat sampah, sehingga orang bingung kemana sampah ini harus dibuang. Faktor lain adalah karena tidak adanya aturan dan sanksi yang jelas dan tegas bagi orang yang melakukan tindakan tersebut. Faktor lain lagi adalah karena miskinnya kesadaran akan pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup. Yang berkembang dalam diri manusia justru budaya membuang. Tapi ada alasan lain yang cukup menarik dan cukup logis, yakni seperti yang disampaikan oleh Bapak berikut ini. Sebetulnya ada sebuah teori yang diungkapkan oleh Sigmund Freud, namanya teori kerumunan. Jika sebuah perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dalam kerumunan, maka orang cenderung lebih berani karena tanggung jawab itu dibagi merata ke seluruh anggota kerumunan atau pelaku. Sama juga dalam hal fenomena pembuang sampah ini. Jika orang membuang sampah rame-rame, maka orang menjadi berani melakukan itu, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Karena apa? Karena tanggung jawab dibagi merata ke seluruh pelaku itu. Tindakan lain yang tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah adalah membakar hutan. Dan ini kerap terjadi juga di negara kita.
Sehingga banyak binatang yang kehilangan habitat mereka, terjadi polusi udara, asap di mana-mana, bahkan sampai kepada negara tetangga, menjadi masalah global. Tindakan lain yang tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah adalah menangkap ikan dengan cara meracun atau membom. Ini jarang kita temukan di kota-kota besar, tetapi di pinggir kota ini kerap terjadi. Sehingga banyak bibit-bibit ikan di tempat itu juga ikut bermatian. Sehingga kita sulit mendapatkan ikan dari tempat itu dalam jangka waktu yang cukup panjang karena terjadi kepunahan. Tindakan lain yang tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah adalah penebangan pohon secara liar yang kita kenal dengan pembalakan liar. Dan ini bisa mengakibatkan tanah longsor bahkan banjir yang bisa berdampak serius bagi kehidupan manusia. Nah, masih banyak sebenarnya tindakan lain yang tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sebagai pelajar, apa yang harus kita lakukan khususnya bagi kalian yang sedang mendalami materi ini? Tentu ada banyak tindakan yang bisa kita lakukan yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah. Salah satunya yang paling mungkin kalian lakukan adalah hemat dalam penggunaan kertas. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kertas itu diproduksi dari pohon yang kemudian diolah oleh pabrik. Jadi semakin boros kita menggunakan kertas, maka semakin banyaklah pohon akan ditebang. Nah, sekarang sebenarnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sangat dimungkinkan untuk hemat dalam penggunaan kertas. Karena banyak sumber literasi, bahkan buku pendidikan agama yang sekarang ada di tangan kalian, bisa dijumpai di internet, bisa dicari, bisa di searching di internet, dan kalian bisa mendapatkannya dalam bentuk PDF. Sehingga kita dimungkinkan untuk seminimal mungkin menggunakan kertas. Tindakan lain lagi adalah hemat dalam menggunakan air. Gunakanlah air di rumah kalian seperlunya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Pada saat cuci piring misalnya, pada saat kalian mandi, pada saat cuci pakaian, pada saat menyiram bunga, atau mungkin pada saat melakukan aktivitas lain yang menggunakan air, gunakanlah air seperlunya. Jangan berlebihan, jangan berlimpah ruah, sehingga nantinya kita akan kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Jadi ada banyak tindakan lain yang bisa kita lakukan yang mencerminkan diri sebagai citra Allah, yang sederhana tapi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saya mengajak kalian, anak didik kami kelas 7 seluruhnya yang masih semangat, untuk menyelesaikan beberapa soal sederhana berikut. Nomor 1, tuliskanlah 3 tindakan yang mencerminkan diri sebagai citra Allah yang pernah kamu lakukan di rumahmu. Yang kedua, tuliskanlah 3 tindakan yang mencerminkan diri sebagai citra Allah yang pernah kamu lakukan di sekolah. Tentu di sekolah kita belum ya, karena kita belum masuk dan masih belajar di rumah, tetapi waktu kamu masih SD. Nah, yang ketiga adalah tuliskanlah 3 tindakan yang mencerminkan diri sebagai citra Allah yang pernah kamu lakukan di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Dan yang terakhir adalah berikan alasan mengapa kamu melakukan tindakan-tindakan tersebut. Sekian dan selamat mengerjakan untuk anak didik kami. Tetap semangat!